Positif saya akan sita di sini. Iya. Tapi tidak sembarang sita menyita. Saya akan melakukan uji coba terhadap diri kamu. Sehingga saya ingin tahu seberapa dalam sih hubungan batu dengan diri kamu sendiri. Kamu waktu dikasih itu ada pesan-pesan apa gitu, pantangan atau apa gitu dari temen kamu? Nggak ada? Enggak, palingan cuma disuruh motong ayam, dimandiin. Itu Saya aja. minta bantuan untuk penonton dong sekarang. Untuk doa-doa sesuai dengan agama masing-masing. Kirim-kirim doa buat kita berempat di sini. Dalam hati aja bisa ada bisik-bisik juga nggak apa-apa. Ada sesuatu yang aneh di sini mendadak. Apa Roy? Apa yang kamu rasain? Ada sesuatu yang aneh ya, tiba-tiba muncul di penonton saya. Dan tentunya ini bukan ulah dari kamu ya. Ini mungkin bisa dari batunya. Ya. Yang kenceng ya, doanya yang kuat ya. Kalau emang dia ada di sini Roy, Ya, kamu bisa komunikasi dengan makhluk ini ya? bisa. Supaya benar-benar diusir gitu. Sebentar. Baiklah, saya minta air. Oke, kita pengen tahu makhluk ini bisa pergi atau enggak, terus apa yang mau Makhluk dia ini pasti bisa sampein. pergi. Ada yang mau dia sampein kah atau apa gitu? Karena kalau datang ke mimpi kan seperti seolah-olah mau menyampaikan sesuatu. Jawab dengan jujur ya pertanyaan saya. Saya melihat gambaran garam di kepala saya. Garam. Kenapa ada apa dengan garam? Dar. Apa Roy? Kenapa Ningsih? Sorry, Vita. Kenapa? Aku juga kurang paham. Garam. Kamu pakai garam sendiri atau kamu bikin ritual garam untuk makanan kamu? Garam normal biasa. Garam normal biasa. Oke. Ada pesan-pesan terakhir sebelum kamu berpisah sama batunya. Kalau saya jadi kamu ya, saya nggak mau batu. Tapi saya goreng nasi goreng berpanci-panci. Dan saya turun ke jalanan langsung pakai sendal jepit. Saya bagiin ke mereka dari siang, dari pagi sampai sore sampai malam. Aku cari daerah-daerah titik tertentu. Itu yang akan aku lakukan sebenarnya. Mempermudah rezeki juga dan menghilangkan segala keburukan. Saya tidak butuh batu, tapi saya harus melakukan yaitu kamu bisa masak nasi goreng enak pakai styrofoam, dibagi-bagiin. Ya. Benar gak? Setuju gak? Setuju. Lebih banyak manfaatnya Lebih juga banyak buat manfaat orang. juga buat Dan orang. mereka langsung merasakan enaknya dan mereka cerita ke orang-orang. Iya. Dan mereka akan datang ke tempat kamu. Ada satu lagi bayi yang kamu mesti tahu. Dia bawa nasi seorang pemulung ya, bawa nasi uduknya dia, nasi gorengnya dia, bawa nggak dimakan dulu, tapi bawa sampai rumah anaknya ada 4 dimakan bareng-bareng. Betapa itu kamu harus panjang mikirnya. Terus dibawa nih, ayah bawa ini makanan tadi dikasih orang bagi 4 orang men anaknya. Kebayang nggak tuh? Jadi bikin satu keluarga bahagia Iya, ya, kan? bisa dapat makanan. Padahal sebenarnya susah banget beli makanan mewah gitu nasi goreng. Kamu pernah melakukan itu? Mesti ngasih ke orang makanan kamu dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan gitu? Tuh, lakuin dong. Bisa dimulai ya Roy? Iya, ini adalah air. Saya pengen ngajak kamu ke ruangan mediumisasi. Bayu juga, dan Aku ikut. Uci juga ya. Uci, Oke, kita ikut. ikuti saya. Selamat. Nampaknya saya butuh tempat duduk untuk ruang mediumisasi.
tadi? Vita. Vita. Vita duduk di sini ya, di tengah duduk. Saya ambilkan kursi. No, pakai kursi itu. Oke. Ada di sini. Right. Saya minta korek. Korek. Kamu rela? Saya tanya sekali lagi. Terima kasih. Rela. Yakin? Yakin. Apapun yang terjadi di sini, Iya, apapun. siluman kadal kek, siluman monyet kek, keluar kek, apa aja pun keluar, rela. Rela. Dan kamu berjanji ya sama saya ya, bikin styrofoam nasi itu taruh styrofoam kemudian bagi-bagiin kepada orang-orang di jalanan, Iya. ya? Iya. You can light. Ada yang lain. Oh my god. Itu nyala. Kok air bisa kebakar ya? Apapun yang terjadi di sini, dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, semua kembali ke nol. Saya butuh gunting untuk rambut dia. Ini makhluk-makhluk dalamnya itu ikut terbakar, Roy. Kenapa? Di sebelah mana? 1, 2. Ih, dari mana datangnya? Oh my god. Tiba-tiba ada gitu? Dari atas. Tiba-tiba muncul di sini. Aduh, takut Eka. Ih. Tampaknya saya harus menemani partisipan saya. Saya takut ada apa-apanya di sana. Ini datang dari mana kadalnya? Hidup loh. Masa sih? Aduh, aku takut ah. Boleh duduk lagi semuanya, Kamu duduk sambil lagi, baca-baca. tenang lagi semuanya. Iya. Ya, awas kadalnya biarin aja. Nanti biar dia pergi sendiri. Kok bisa banyak banget ya? Nggak tahu tiba-tiba kata datang dari mana. Saya minta rambut mbaknya sedikit ya. Sedikit saja, ya. Rela atau tidak? Banyak banget. Oh my god. Mulai sekarang dan sampai kapanpun, kamu nggak usah pakai. Pecah. Kok bisa pecah? Mas. Ini apa yang terjadi, Ro? Tadi ada kadal tiba-tiba di penonton terus Bentrokan ini pecah. energi. Karena kan tadi saya sempat bilang sang penunggunya itu tidak senang dibongkar-bongkar. Padahal dia nggak tahu sebenarnya isinya apaan. Dikasih aja. Itu loh maksud saya kenapa ini bisa jadi ada kadal, bisa berantakan. Selama ini berarti dia nggak sadar ada makhluk-makhluk itu di batu karena ritualnya itu kali ya. Iya, memanggil karena dan ritualnya itu. Boleh saya minta digelapin lagi? gelapin lagi di sini. Oh. Apar. Minta apar. Oh, holy shit. Kok mungkin? Ingat ya Mbak, jangan main-main tentang itu lagi ya. Iya. Kadalnya sudah hilang. Udah diusir kadalnya.
Mbak Vita ya. Saya sudah menghancurkan barang yang kamu agung-agungkan. Ternyata memang tidak ada koneksinya sama sekali ke kamu. Kamu laris apa enggak itu tergantung dari hidup kamu sendiri. Dan memang dari talenta tangan kamu sendiri meracik bumbu-bumbu nasi goreng dan capcay dan apapun, kue tiaw. Sebentar, kok dia kayaknya kayak kepanikan, ketakutan. Apa rasanya? Ini efek shock sebenarnya. Masih shock? Kamu nggak nyangka kalau selama ini ada benda-benda, ada makhluk-makhluk itu ya? Iya. Gak nyangka. Itu shock banget loh ini. Mau perlu diambilkan minum atau tidak? Gak usah. Nggak usah. Udah berapa lama Mbak pakainya? Mau setengah tahun. Oh baru. Saya berharap kamu menemukan jalan kamu sendiri ya, tanpa benda-benda itu. Soalnya tuh kalau ada bendanya tersebut, jadi rasa percaya dirinya kurang. Iya, itu dia. Itu, iya. Jadi terpengaruh. Tapi mungkin kita perlu ngejelasin juga nih buat Mira Saroy. Iya. Tadi waktu Vita dibawa ke ruang mediumisasi. Di sana lalu kemudian batu yang dia bawa kita bakar. Iya. Kamu bakar terus tahu-tahu di penonton kita ada kadal. Iya. Ngeri banget. Terus Itu gak lama dari bentrokan. situ mangkoknya itu pecah. Betul sekali. Itu Semua kenapa, Roy? ada terkoneksi satu sama lain. Jadi ketika kita bawa batu, kemudian langsung muncul itu, dia makhluk halusnya tersebut ingin nunjukin, ini lo gue, gitu loh, ini lo gue datang gitu, dan gitu langsung muncul, kemudian itu langsung pecah gitu. Dan dia tuh sebenarnya kalau saya jelaskan dari mata batin saya, dia nggak nyaman ternyata. Ngapain sih usik-usik gue gitu? Ngapain sih urusin hidup orang? Gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Iya, Itu yang saya rasain. Dan sekarang di mana dia? Sekarang saya ngelihat dia udah terbang ke atas gitu, terbang ke bagian penonton bagian atas, tidak berani turun kembali karena dia juga takut dengan efek api. Oke. Gitu. Itu yang saya rasakan. Dan satu lagi penglihatan batin saya ya Mbak. Entah kenapa dengan Mbak Vita ya. Saya ngerasa kamu ada bakat disimpan orang loh. Ya, tidak jujur dan tidak akan ketahuan juga. Disimpan orang tuh maksudnya jadi perempuan simpanan. Ada seseorang yang naksir sama si Mbak Vita di sini, tapi dia sudah berkeluarga, tapi Mbak Vita ragu. Aduh, iya nggak ya? Iya nggak ya? Iya. Hah? Betul? Jawab ya atau tidak dengan keras. Iya. Ya. Iya. Nah itu dia. Seru juga. Wah, kok bisa kelihatan, bisa terasa. Roy. Apa yang terjadi dan siapa sebenarnya laki-laki itu? Saya ngelihat laki-laki ini, tapi please ya jangan gunain pelet-peletan untuk si laki-laki yang udah punya ini ya, yang udah berantakan itu. Nah, Roy mohon supaya Mbak Vitanya bisa kontrol hawa-nya dan hawa nafsunya. Dia kan sebenarnya support kamu juga kan dalam bidang uang. Iya. Bantu keuangan kamu. Enak ya? Nggak capek-capek deh. Iya. Gak perlu kerja keras dapat uang begitu ya. Dapat uang, dapat enak ya kan? Saya butuh api di sini. Oke. Tapi kamu tahu kalau laki-laki itu sebenarnya berharap lebih dari kamu. Iya. Artinya nggak cuma ngasih uang aja gitu, ngebantu kamu secara ekonomi, tapi dia berharap sesuatu dari kamu tahu. Tahu. Dan kamu tahu kalau dia sudah berkeluarga. Dan kamu rela memberikan apa yang dia mau meskipun dia sudah punya keluarga. Enggak. Jujur. Iya. Mbak, nggak takut ya nanti nggak dinikahin? Ya konsekuensi sih itu ya. Ada hubungan dengan batu yang tadi nggak, Roy? Apa yang dia lakukan ini? Apakah ada hubungan yang tadi dengan itu? Tidak. Mbak, saya lagi lihat lagi nih satu nih Mbak Vita. Saya melihat celana
seorang perempuan. Punya siapa tuh? Atau berhubungan dengan alat sensitivitas wanita. Tetapi dicelup di dalam air makanannya. Hah? Maksudnya Sedikit. Entah itu celana, Atau- entah itu bulu. Itu dicampurkan ke dalam. Pernah kan? pernah nggak melakukan hal seperti itu? You're lying. Are you sure? Yakin Mbak Yakin. melakukan mengambil Kayak semacam gini loh. Ini kan ada masakan, jadi ditaburin aja. Terus semoga dia suka sama saya gitu. Emang untuk bisa si nggak kayak laki-laki gitu ya, itu? Po? Iya. Oh Emang berarti bisa kayak semacam gitu? kayak pelet dong? Untuk Pak Muni ya, saya kasih gambaran. Contohnya public care, you know. You got my point, right? Iya. Kedua adalah ya dia celupin tangan. Ada sesuatu lah yang dia buat untuk makanan sebenarnya, untuk khusus untuk si laki-laki yang